pasal 2 ayat 13-14 sebenarnya diberitakan juga damai sejahtera waktu itu lewat nyanyian para malaikat. Dikatakan di sana, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi memang kedatangan Yesus itu membawa damai sejahtera di bumi ini. Dan kalau dari ayat yang kita baca itu adalah ayat yang sebenarnya diucapkan Yesus pada hari-hari menjelang penangkapan dan kematiannya. Ya, itu kan sudah Yohanes 14 bagian yang terakhir. Kita tahu nanti Yohanes 17-18 Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Jadi tinggal kalau kita lihat pasal 15, 16, 17 Yesus selesai berdua, 18 dia akan ditangkap, itu sudah masa-masa hari-hari menjelang kematiannya. Dan ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia juga bicara tentang damai sejahtera. Aku meninggalkan damai sejahtera. Sebelum dia lahir, diberitakan dia akan menjadi damai sejahtera di dunia. Apa sih damai sejahtera yang dibawa Tuhan Yesus? Dan bagaimana kiranya damai sejahtera ini juga relevan bagi kita di masa pandemi sekarang ini? Apa yang menjadi pesannya bagi kita pada hari ini, pada saat kita merayakan, sehingga itu mungkin menjadi kekuatan bagi kita dalam perayaan Natal ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita merenungkan 3 hal ini, ya, yaitu bahwa sebenarnya makna damai sejahtera tidak terlepas dari seluruh Injil, karena tadi awal perjalanannya dan akhir perjalanannya itu berbicara tentang damai sejahtera. Jadi Yesus dalam keseluruhan Injil adalah membawa kabar baik yang mengandung damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa kita lepaskan dari keseluruhan pesan Injil dari katakanlah Yohanes pasal 1 sampai 21 atau seluruh Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tentu nggak bisa kita bahas pada hari ini secara detail ya. Saya hanya mau ringkaskan aja, lalu nanti kita akan lihat relevansinya. Apa sih arti kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia? Waktu Yesus datang, dia memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kabar baik tentang Allah, ya. Jadi kerajaan Allah menjadi raja, ya. Jadi Allah yang menjadi raja itu berarti Allah itu mengklaim kembali kerajaannya. Apa itu kerajaan itu? Kepemilikannya atas dunia ini. Dunia ini diciptakan Tuhan dan milik Tuhan. Waktu Yesus memberitakan kerajaan Allah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, maka sebenarnya Allah mengklaim kembali kepemilikannya atas dunia di mana kita tinggal. Dunia di mana segala sakit penyakit ada, dunia di mana segala masalah ada, dunia di mana segala tantangan dan politik bergejolak, ini semua adalah dunianya Tuhan. Tetapi banyak orang yang mengklaim ini miliknya, tetapi kerajaan Allah itu berarti Tuhan mengklaim ulang, bukan, ini adalah milik Tuhan. Dunia yang telah dirasuki oleh kejahatan, dirusak oleh sistem kekuasaan manusia, bahkan dirusak oleh roh-roh jahat, ya, kita lihat Yesus banyak mengusir roh-roh jahat. Maka dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, semua itu diklaim kembali sebagai milik Tuhan. Allah tidak meninggalkan ciptaannya, tetapi dalam Yesus Kristus datang untuk memulihkan dunia yang rusak oleh kejatuhan dan kejahatan. Ya, oleh karena peristiwa inilah, ya, oleh karena peristiwa inilah, yaitu kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka terjadi damai sejahtera. Jadi ada shalom bagi para pengikut Tuhan. Ada shalom bagi seluruh ciptaan. Dan dalam pemahaman gereja sebenarnya, damai sejahtera itu sudah terjadi sebelum Golgota, ya. Jadi banyak orang memahami hanya di Golgota. Tidak. Kelahiran Yesus dan kehadiran Yesus itu pun bersifat redemptif.
bersifat menebus. Itu makanya kita lihat dalam awal-awal Injil Markus, ketika Yesus datang, maka orang-orang mengikut dia dengan serta-merta, penyakit-penyakit disembuhkan, roh-roh jahat diusir. Jadi kedatangan Yesus sudah dengan sendirinya membawa perubahan kepada realitas dunia ini. Oke lah, ini agak sedikit teologis. Kalau yang tertarik mungkin bisa mengikuti. Kalau nggak tertarik, apa sih aplikasinya ini Bang Denny gitu ya. Jadi dulu teman-teman kalau di Edinburgh manggil saya Bang Denny ya. Mungkin setelah balik Pak Saragi gitu. Tapi ya teman-teman mahasiswa lebih banyak memanggil saya Bang Denny ya. Apa sih relevansinya bagi kita? Kalau saya mau kasih 3 pesan bagi kita. Pesan sederhana untuk Natal. Bahwa damai sejahtera yang Yesus bawa bukan damai sejahtera dalam ketenangan, ya, bukan damai sejahtera dalam suasana yang aman dan tenang. Tapi damai sejahtera seperti orang di dalam, katakanlah, menara pinggir pantai ini ya, seperti orang dalam bendungan ini, seperti orang dalam menara di tepi gelombang yang besar ini. Ya, ketika badai menentang, tetapi orang dalam itu bisa merasakan tenang dan damai. Ya, meskipun sekelilingnya ombak ganas sedang bergejolak secara luar biasa. Ketika Yesus meninggalkan damai kepada murid-muridnya, sebenarnya sebentar lagi akan terjadi kekacauan. Yesus akan ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai, gereja dianiaya, tapi Yesus mengatakan, damai kutinggalkan kepadamu. Itulah damai Kristiani sebenarnya. Damai yang tidak tergantung kepada situasi, tapi damai yang bersumber dari inner presence of God, kehadiran di dalam diri kita dari kerajaan Allah itu. Bagaimana memahaminya itu dalam konteks sekarang? 3 hal. Yang pertama, damai secara teologis. Yang kedua, damai secara relasional. Dan ketiga, damai secara batiniah. Nah, ini saya akan relevansikan dengan situasi pandemi kita ya. Yang pertama, damai secara teologis. Yesus membawa damai secara teologis. Jadi damai, teman-teman sekalian, bukanlah perasaan abstrak yang subjektif dan tak terjelaskan. Ya, memang ada ayatnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya. Tapi melampaui segala akal bukan nggak masuk akal ya, bukan tak terjelaskan gitu. Tetapi satu perdamaian yang melampaui akal itu adalah perdamaian yang objektif sebenarnya. Artinya dalam Yesus Kristus kita telah berdamai dengan Allah. Allah bukan musuh kita. Allah adalah sahabat kita, Allah adalah teman kita, Allah adalah orang tua kita. Kalau itu kita imani, maka ini akan melahirkan pikiran yang dimerdekakan. Kalau itu tidak kita imani, maka Allah itu jauh. Allah itu siapa? Kita nggak tahu, nggak peduli dengan kita. Ya. Nah, kalau betul-betul secara objektif dengan kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kita telah berdamai dengan Allah. Satu hal yang kita yakini, kalau Allah telah memberikan anaknya sendiri untuk kita, maka tidak ada yang lain yang tak mungkin diberikannya. Teman-teman, Allah sangat mencintai kamu. Bahkan anaknya pun diberikan. Jangan ragu sedikit pun. Allah sangat mencintai kamu. Dan inilah menjadi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita pada masa pandemi ini. Apapun yang terjadi itu tidak akan terlepas dari ekspresi cinta Tuhan. Saya selalu bilang sama keluarga saya, sama istri saya, kepada teman-teman saya punya keyakinan. Ya. Saya akan melewati pandemi ini dalam pemeliharaan Tuhan. Amin? Dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya apa? Kalau dalam masa pandemi ini, nanti setelah berlalu, saya sehat, terpujilah nama Tuhan. Saya damai dengan Tuhan. Kalau dalam masa pandemi ini, saya terkena COVID-19, terpujilah nama Tuhan. Loh, kok terpuji? Iya. Karena kalaupun saya mengalami itu, tidak terlepas dari ekspresi kasih Tuhan. Bahkan, kalau dalam masa pandemi ini, saya yang menjadi korban dan saya meninggal dunia, terpujilah nama Tuhan. Amin?
Nah, yang ketiga ini sulit bikin amin ya. Yang ketiga itu sulit bilang amin tuh. Gimana bilang amin kalau meninggal? Lah itu. Kalau kita belum berdamai dengan Tuhan, kita akan selalu takut apa yang akan terjadi. Tuhan lepas tangan. Tuhan membiarkan saya. Tidak. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita tidak ragu sedikit pun bahwa semua yang terjadi ini itu berada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Cintanya tidak luntur kepada kita di tengah-tengah pandemi. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau saya hidup setelah pandemi ini, berarti ada sesuatu yang mau saya kerjakan di Scotland, di Edinburgh, di Glasgow, atau kembali ke Indonesia. Ya. Tapi kalau saya harus sakit, mungkin ada yang saya alami. Ya. Tapi jangan sakit gara-gara sengaja ya. Oh, cobai Tuhan, saya mau usah pakai masker, lakukan tindakan yang tidak menjaga social distancing. Itu salah kita, itu konyol. Ya. Tetapi kalau setelah kita melakukan semua ya yang bisa menjaga kita secara kesehatan, tapi toh kita jatuh, ada maksud Tuhan di situ. Ada hal yang bisa kita pelajari. Bahkan kalau saya meninggal dunia, berarti tugas saya sudah selesai di bumi ini. Saya kembali ke rumah Bapa. Saya tenang dan damai. Bukan berarti kita nggak takut, bukan berarti kita nggak gentar. Tentu saja gentar dan namanya manusia ya. Itu perasaan manusia. Tapi kegentaran dan ketakutan itu tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah mengalami perdamaian yang objektif dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saya ingin jelaskan sedikit perdamaian objektif. Ini objektif ini tidak tergantung perasaan ya teman-teman ya. Ya, teman merasa nggak berdamai, Anda berdamai kalau sudah betul-betul Kristus ada dalam hatimu. Kalau kita naik pesawat dari Edinburgh menuju Jakarta, ya, itu objektifnya itu dari Edinburgh menuju Jakarta. Ya. Tapi Anda merasa bahwa Anda naik pesawat dari Edinburgh menuju London gitu. Perasaan Anda ada itu naik pesawat dari Edinburgh ke London, sampainya kemana? Ke London atau Jakarta? Ya walaupun setahu saya belum ada pesawat langsung dari Edinburgh ke Jakarta ya, selalu itu singgah. Ya. Pasti sampainya di Jakarta. Walaupun perasaannya itu adalah ke London, ya, sampainya ke Jakarta. Karena perasaan ini adalah penipu terbesar. Perasaan ini nggak bisa dipercaya. Iman kita harus bersandarkan bukan perasaan, tapi firman Tuhan. Kenyataan objektif bahwa dalam Kristus kita sudah diperdamaikan. Itu pesan yang pertama. Damai sejahtera Tuhan memelihara pikiran kita pada masa pandemi ini. Karena Kristus telah lahir dan menjadi damai sejahtera kita, Tuhan mencintai kita, bahkan telah memberikan anaknya untuk keselamatan kita. Yang kedua, punya implikasi relasional. Ya. Jadi damai surgawi, bahwa kita telah berdamai dengan Allah, itu memberi kita kemampuan juga untuk berdamai dengan sesama. Untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini bagian dari khotbah di bukit ya. Sebab Allah menerima kita apa adanya. Allah tidak punya syarat, oh kamu harus begini supaya saya terima. Tidak. Allah menerima kita apa adanya. Allah mencintai kita sebelum kita bahkan mengenal Dia. Ya. Dia memberikan anaknya. Apalagi setelah kita mengenal Dia, lebih lagi cintanya kepada kita. Ya, lebih lagi ikatan itu kepada kita. Sebab Allah yang menerima kita apa adanya memampukan kita untuk menerima orang lain apa adanya pula. Ya, banyak perumpamaan di Alkitab tentang hal ini, tentang bagaimana kita orang berutang yang jauh lebih besar utangnya, sampai-sampai ada cerita tentang orang yang dihukum oleh raja karena orang yang berutang dikit sama dia sampai dimasukkannya ke dalam penjara. Ya, tetapi damai dengan Allah membuat kita berdamai dengan sesama kita. Teman-teman, dalam masa pandemi ini kita hidup lebih sering ya dengan istri, dengan pasangan kita ya. Saya nggak tahu makin banyak konflik atau enggak ya. Di Jepang itu ada statistik bahwa banyak orang yang setelah pensiun cerai. Gitu. Karena apa? Selagi bekerja, nanti Pak Benny bisa konfirmasi ya, ini teman saya yang dari Jepang yang cerita ya. Jadi waktu kerja itu orang kan kerja sepanjang hari, paling ketemu istrinya itu atau suaminya itu Sabtu Minggu gitu ya. Itu pun suasananya suasana akhir pekan senang-senang.
Tapi setelah pensiun, sepanjang hari dengan suami dan istrinya jadi nggak tahan dia. Jadi setelah beberapa tahun pensiun minta cerai gitu, baik istrinya atau suaminya itu. Nah ini mungkin bisa jadi tantangan dalam hubungan pasangan. Itu benar teman-teman sekalian. Bahkan di Indonesia ada satu laporan yang saya baca bahwa kasus perceraian lumayan meningkat atau tuntutan bercerai ke pengadilan mulai meningkat selama masa pandemi ini karena banyak orang nggak tahan gitu hidup dengan pasangannya. Ya, kalau hidupnya cuma Sabtu Minggu sih tahan ya, pulang-pulang malam-malam udah capek tinggal tidur aja gitu. Tapi kalau 24 jam Senin sampai Minggu sama dengan dia mulai nggak betah gitu. Nah, tetapi kalau bagi kita orang Kristen, damai sejahtera dengan Tuhan itu membuat kita juga belajar menerima pasangan kita. Ini kesempatan gitu. Kesempatan untuk mengenal dan hidup penuh bersama-sama dengan pasangan kita, ya. Sebab Allah yang menerima kita apa adanya akan memampukan kita untuk menerima pasangan kita juga apa adanya. Gitu ya. Kalau kamu satu kos itu juga tantangan tersendiri ya. 24 jam dengan teman satu kos itu mulai pasti lebih banyak konflik daripada biasanya. Tapi damai sejahtera Tuhan menolong kita menjalani jarak sosial ini dengan bermakna bersama dengan mereka yang kita kasih. Karena saya percaya, karena kalau dengan kuasa damai Tuhan, kita berdamai dengan pasangan kita, kita menerima pasangan kita, maka kita akan keluar dari pandemi ini dalam ikatan yang lebih mesra, lebih dekat, lebih intim, lebih sayang, lebih hangat, lebih cinta, ya. Ya, tapi jangan sampai melanggar program KB-nya ya. Jadi ada juga setelah pandemi malah jadi punya program KB yang tak terencana gitu ya. Jadi karena 24 jam selalu bersama-sama dengan pasangan. Ini implikasi relasional. Ya, jadi damai sejahtera Tuhan menolong kita untuk menjalani jarak sosial dengan bermakna bersama dengan mereka yang kita kasih. Dan indah sekali pada hari saya sangat menikmati ya, bisa bertemu lagi bersapa dengan teman-teman di Scotland. Yang terakhir, ya, yang terakhir dimensi batinnya. Damai menganugerahkan perdamaian dengan diri. Kelebihan dan kekurangan termasuk lingkungan di mana kita lahir, bertumbuh dan berkesempatan. Damai berarti kapasitas untuk menerima semua itu sebagaimana adanya, sebab Allah sendiri telah menerima kita apa adanya. Ya, jadi kita ini sebagaimana adanya kita ini sempurna di mata Tuhan. Termasuk dalam ketidaksempurnaannya itu disempurnakan karena Tuhan melihat kita dari kacamata Kristus. Ya, kita yang cenderung melihat diri kita, oh kurang ini dan kurang itu. Ya, sebenarnya kita itu sebagaimana adanya kita itu telah diterima Tuhan sebagaimana adanya. Karena itu kita jangan lagi sibuk mengurusi diri sendiri. Mari kita justru menggunakan damai sejahtera itu untuk berbuat bagi sesama. Seperti panitia Natal pada tahun ini ya. Yang saya tahu ini banyak kerja keras nih di belakang layar nih ya untuk tercipta Natal yang begini luar biasa. Jadi damai sejahtera Tuhan menolong kita untuk berkarya dan hidup penuh makna. Dan kapan hidup penuh maknanya? Mulai pada saat ini. Banyak orang punya pikiran, saya tahu banyak orang punya pikiran, oh nanti setelah pandemi saya akan berbuat begini, dan seterusnya. Jangan berencana seperti itu. Silakan nanti kalau setelah pandemi mau berbuat banyak hal, berbuatlah. Tapi apa hal baik yang mau Anda buat setelah pandemi ini berlalu, lakukan juga pada saat ini. Ya, kalau Anda ingin membuat sesuatu yang indah buat pasangan Anda, oh nanti setelah pandemi saya akan berikan ini atau hadiahkan ini pada istri saya. Jangan tunggu pandemi, lakukan saat ini juga. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu, pelayan, saya ingin nanti melayani setelah pandemi, saya akan mengerjakan ini. Jangan tunggu setelah masa pandemi, lakukan sekarang juga. Kalau Anda sedang kuliah atau sedang riset, oh nanti setelah saya selesai pandemi, saya akan melakukan riset dan riset itu. Jangan tunggu, lakukan pada saat ini. Karena itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, dan dimensi batinia dari damai Natal itu memampukan kita untuk melakukannya. Dan saya berharap teman-teman yang lagi kuliah ya, jangan terlambat tamatnya ya, jangan terlambat. Ya, justru dengan masa pandemi ini kita lebih konsentrasi, nggak banyak gangguan,
tepat waktu bisa kembali berkarya, baik di Indonesia maupun dimanapun kita Tuhan tempatkan. 3 pesan sederhana tentang makna damai sejahtera pada masa Natal ini. Milikilah damai secara teologis dengan Tuhan, alamilah damai secara relasional dengan sesama, dan hayatilah damai secara batiniah dengan diri sendiri. Tuhan memberkati kita.